Shalom, selamat pagi Jemaat GKJ Boyolali yang terkasih. Salam sehat untuk kita semua. Walaupun saat ini ada beberapa tempat ibadah telah membuka kembali tempat ibadah mereka untuk beribadah, namun Majelis GKJ Boyolali memutuskan masih memperpanjang waktu untuk jemaat beribadah bersama keluarga di rumah. Hal ini disebabkan karena tren penyebaran COVID-19 masih cenderung meningkat. Kiranya kondisi ini tidak mengurangi semangat kita dan semangat kita di dalam melaksanakan ibadah melalui perjumpaan di dunia maya. Oleh sebab itu, saat ini kami mengajak jemaat GKJ Boyolali untuk terus ikut terlibat aktif dalam ibadah di dunia maya ini, sambil terus menjaga kesehatan masing-masing. Selama ibadah berlangsung, diharap bisa bersikap sebagaimana seperti ibadah biasa di gedung gereja, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berkonsentrasi dan mengikuti seluruh rangkaian tata ibadah ini sampai selesai dengan tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Dan yang kedua, saat dilantunkan pujian, jemaat diharapkan ikut menyanyi, demikian pula saat berdoa dan membacakan firman Tuhan. Dan yang ketiga, untuk pengumpulan persembahan jemaat dapat mengumpulkan melalui majelis pamong setiap minggu atau di akhir bulan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti peribadatan ini dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah di hari Minggu yang indah ini kita bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat 60 bait pertama dan yang kelima, hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu Pujilah, haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamu yang tabah bergelut, insan pengampun dan lembut. Haleluya, haleluya. Damai menghias hatimu, mahkota surga bagimu. Puji Allah tiap kala.
Marilah seluruh jemaat kita akan baca hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat ke-37 sampai dengan ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Marilah kita menyanyikan nyanyian penyesalan, Kidung Jemaat 42, bait yang pertama. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Marilah seluruh jemaat kita menerima berita anugerah yang diambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa, serta petunjuk hidup baru yang diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Marilah jemaat kita akan menyanyikan nyanyian kesanggupan yang diambil dalam Kidung Jemaat 353, bait yang pertama dan yang keempat.
Sungguh lembut Yesus, Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu, menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Dia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami muliakan di dalam karya penyelamatan Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang ada di dalam diri kami, yang menyertai kami di dalam Allah Roh Kudus. Di hari Minggu yang indah ini Tuhan, perkenankan kami, para anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, mengaturkan segala puji dan syukur kami atas segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup-kehidupan kami yang senantiasa mengalir, yang boleh kami rasakan setiap hari. Perkenankan saat ini Tuhan, kami menyatukan hati kami, menaikkan doa syafaat kami. Saat ini kami mau menyatakan hati, memohon kepadamu, Sang sumber kekuatan dan sumber kehidupan. Saat ini kami berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, di dalam lanjut usia maupun saudara-saudara kami yang saat ini di dalam kondisi sakit. Tuhan, kami mohon kepadamu, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan kami percaya belas kasih Tuhan senantiasa memulihkan pengharapan mereka dan penyertaan Tuhan di dalam setiap pemeliharaan melalui obat-obatan maupun juga cinta kasih yang dinyatakan oleh keluarga. Itu bukti kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Dan kami sungguh bersyukur atas segala berkat anugerah Tuhan, atas kesehatan kekuatan yang boleh kami terima. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menjaga itu di dalam ungkapan syukur kami oleh karena berkat anugerah Tuhan itu. Saat ini Tuhan, kami juga menyatukan hati, bersyukur ketika Tuhan boleh menyertai gereja Tuhan GKJ Boyolali, baik yang di induk maupun di Pepantan, di dalam boleh melaksanakan segala tugas panggilan gereja, baik di dalam pemeliharaan iman maupun kesaksian, Tuhan yang boleh menyertai dan memberkatinya. Kami berdoa Tuhan untuk majelis gereja, baik pendeta, penatua, dan diaken, maupun komisi, tim, panitia yang ada, badan pembantu majelis GKJ Boyolali. Engkau berkati dalam pelayanan, di dalam kami boleh melayani Tuhan melalui jemaat Tuhan. Biarlah kami dengan penuh syukur, penuh semangat, penuh dengan kerendahan hati, melakukan apa yang menjadi panggilan kami. Senantiasa Tuhan, kami juga bersyukur ketika kami di tengah pandemi ini, boleh Engkau nyatakan panggilan kami untuk berbagi. Kami senantiasa bersyukur ketika acara malam pujian dan peduli kasih sudah berlangsung dengan baik, hingga saat ini juga kami masih terbuka untuk kami boleh berbagi bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Ajarlah kami Tuhan untuk dapat melihat kasih Tuhan yang boleh mengalir dalam hidup kami, yang bagaimana Tuhan juga menunjuk kami
memakai kami untuk menjadi berkat bagi mereka. Supaya Tuhan mulai hidup kami, di dalam kami membantu mereka, nama Tuhan dimuliakan. Dan biarlah kami senantiasa juga menghidupi akan pelayanan kasih kami, menjadi gereja yang senantiasa Engkau utus bagi dunia, menyatakan kasih-Mu bagi semua orang. Saat ini juga Tuhan, kami juga berdoa untuk keberadaan kami di negara kami Indonesia, di seluruh dunia. Senantiasa kami berdoa Tuhan di tengah pandemi ini, kuatkan kami dengan pengharapan, kuatkan kami supaya kami tidak takut, tidak khawatir akan pemeliharaan Tuhan. Supaya kami dengan sungguh kami mensyukuri atas kesehatan kekuatan untuk menjaga kondisi kami. Kami berdisiplin dengan protokol kesehatan yang dianjurkan, yang menjadi himbauan kami, supaya kami hidup di tatanan kehidupan kami yang baru, supaya kami dapat senantiasa rasakan pemeliharaan Tuhan nyata. Dan kami senantiasa berdoa Tuhan, melalui kebijakan, melalui keputusan pemerintah, maupun tenaga medis yang Engkau tunjuk dalam mengatasi pandemi ini. Kami senantiasa percaya Tuhan beserta kami, Tuhan menguatkan kami. Berkati para medis, berkati pemerintah yang boleh Engkau pakai menyatakan keputusan dan kebijaksanaan yang bersumber daripada-Mu. Berkati keluarga para medis ini, senantiasa kami percaya Tuhan, Engkau memberkatinya. Dan kami mohon pertolongan Tuhan pula ketika kami harus disiplin, biarlah kami juga menjadi sarana berkat untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Bagi para korban, Tuhan berikan senantiasa kesembuhan, pemulihan, dan kami pun juga berdoa untuk kota kami Boyolali dan sekitarnya. Juga Tuhan berkati supaya kami senantiasa Tuhan bersama-sama bahu-membahu untuk membantu mencegah penyebaran virus corona ini. Kami serahkan Tuhan keberadaan kami ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dan saat ini Tuhan, di dalam kami boleh beribadah, biarlah kami dengan penuh hikmat, beribadah dengan sungguh dengan penuh hikmat dan takut akan Tuhan, dengan masih menyesuaikan keberadaan kami di tengah kota Boyolali ini, beribadah di rumah bersama keluarga. Tuhan memberkatinya. Dan saat ini di dalam peribadatan ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami mohon penyertaan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti dan memberlakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu Tuhan di dalam keberadaannya Tuhan berkati, supaya apa yang tersampaikan hanya kebenaran firman Tuhan saja. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa syukur dan syafaat ini kami haturkan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-10. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai dengan 42. Injil Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42 yang demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut. Saya ulangi, barang siapa yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang senantiasa memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, saat ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menyambut Kristus dalam keramah tamahan kepada sesama.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita yakin dan kita percaya bahwa di dalam Allah menyelamatkan kita manusia itu, Allah dapat dan senantiasa juga menggunakan manusia menjadi perantaraannya, yang artinya manusia juga dilibatkan dalam karya penyelamatan Allah itu. Di dalam Allah mengasihi manusia, Allah juga bisa memakai dalam hal ini menggunakan kasih di antara sesama kita. Di dalam Allah boleh mengingatkan, di dalam Allah boleh berfirman dan sebagainya. Dapat juga Allah menggunakan sesama kita, manusia, untuk menyampaikan pesan, menyampaikan firman-Nya. Dan terlebih di dalam Allah menyelamatkan kita juga Allah senantiasa memakai sesama kita untuk menolong atau membantu kita. Dalam pemahaman ini kita pahami bahwa Allah yang memulai karya penyelamatannya, Allah yang senantiasa mengasihi kita itu di dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus, Allah juga senantiasa menyatakan kehendak dan rencananya dengan melibatkan manusia. Kalau di dalam kitab suci atau Alkitab, kita bisa melihat Allah memakai segala sesuatu. Bahkan dalam hal ini terlibat melalui seorang utusan-utusan yang memang dalam hal ini untuk menyatakan karya penyelamatannya. Di hari Minggu ini, melalui bacaan yang telah kita baca dan kita pahami tadi, sekurang-kurangnya ada 2 yang kita akan pahami. Kita akan berefleksi tentang bagaimana kita menerima tugas yang diberikan Tuhan sebagai utusan. Itu yang pertama, bagaimana respon kita dalam menerima utusan yang Tuhan berikan. Di sisi lain, yang kedua, kita akan berefleksi bagaimana kita merespon dan menanggapi para utusan Tuhan itu. Jadi yang pertama, sisi lain kita menanggapi bahwa kita orang percaya adalah utusan Tuhan dan bagaimana kita akan melaksanakan pengutusan itu, tugas pengutusan itu. Dan yang kedua, kita sebagai orang yang menerima atau dalam hal ini menanggapi utusan-utusan Tuhan melalui orang-orang atau sesama kita di sekeliling kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, jikalau kita pahami dalam bacaan tadi, bacaan ini sangat ada kesinambungan dengan bacaan minggu yang lalu yang menjadi bagian di dalam gambaran mengenai pesan Tuhan Yesus yang memanggil ke-12 murid lalu memberikan pesan tugas pengutusannya dengan segala pemberitahuan bahkan dalam hal arahan dan sebagainya mengenai apa yang akan dialami para murid nanti. Dan di dalam ayat 40 sampai 42 itu merupakan bagian penutup. Kalau sebelumnya itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa di dalam tugas pengutusan yang akan diterima atau dialami oleh para murid, yang dilakukan oleh para murid saat itu, para murid akan menemui tantangan-tantangan. Di ayat-ayat sebelumnya akan menemukan bahwa mereka akan ditolak. Yang artinya bahwa mereka mewartakan kabar sukacita, damai sejahtera yang berasal dari Allah itu, mereka akan mengalami penolakan. Tentu ini menjadi sebuah tantangan. Tidak serta-merta aku menyatakan kasih, menyatakan damai sejahtera langsung diterima. Ternyata ada penolakan. Tidak hanya itu, dikatakan di sini, aku datang tidak membawa, dalam hal ini membawa damai tetapi melainkan pedang. Yang artinya Tuhan Yesus tahu bagaimana kehadirannya tidak hanya penolakan tetapi perlawanan. Karena simbol pedang adalah perlawanan. Itu di ayat 34, di ayat sebelumnya. Dikatakan ada penolakan, ada perlawanan. Dan dalam hal ini tidak hanya penolakan, perlawanan yang artinya kita akan dilawan ketika kita mewartakan itu, tetapi adanya pemisahan. Wah, ini tantangan berikutnya. Ternyata dalam hal mewartakan kabar sukacita bisa juga dalam hal ini ada pemisahan, bukannya persatuan. Dikatakan di sini, gambarkan, di dalam keluarga pun bisa dibenci oleh Allah dan ibunya atau saudaranya karena menyatakan kebenaran firman Tuhan. Adanya pemisahan. Tidak hanya itu saja, penderitaannya adalah memikul salib adalah simbol penderitaan. Oh, ternyata dalam mewartakan firman Tuhan itu tidak mudah dan mengalami penderitaan. Dan yang terakhir di sini katakan bahwa bisa jadi dalam hal ini juga kehilangan nyawa. Yang artinya memang harus berkorban seperti yang Tuhan Yesus lakukan.
Di balik tantangan-tantangan itu tentunya kalau secara kita pribadi manusia dan murid saat itu, wah luar biasa ya tantangannya sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Tantangannya luar biasa besar. Tetapi di sini katakan bahwa di kalimat penutupnya, bahwa Tuhan senantiasa beserta dan senantiasa memberikan kata-kata penghiburan. Jikalau sebelumnya Tuhan Yesus memberikan sebuah perkataan bahwa kamu akan menerima kuasa untuk mengusir iblis, roh jahat dan sebagainya, menerima kuasa Tuhan. Yang kedua, menerima pemeliharaan Tuhan, yang artinya para murid tidak berjuang sendiri. Lalu supaya jangan takut, tetapi saat ini kita boleh memahami kembali pemahaman bagaimana Tuhan menguatkan kita untuk senantiasa tidak gentar menjadi utusan Tuhan. Dikatakan di ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Kita akan perlahan memahami ayat 40 ini. Perkataan Tuhan Yesus itu akan mudah jika kita menerimanya dengan pemahaman. Ketika saat itu ada pemahaman utusan dan ada orang yang mengutus. Di dalam hal ini jikalau orang yang mengutus utusan itu untuk mengatakan pesan kepada seorang yang lain dari pengutusnya A dan melalui perantara B menuju orang C yang menjadi tujuannya. Ketika C menerima utusan yakni orang B tadi, sebenarnya ketika ia akan menerima atau menolak, dia sama yang C itu sama-sama menyambut menerima sang pengutus yakni si A. Jadi si A itu pengutus, si B itu utusan dan si C itu yang menerima dari pesan dari pengutusnya tadi. Ini yang menjadi pemahaman bahwa ketika orang itu menerima utusan, itu sama saja menyambut dan menerima orang yang mengutus utusan itu. Ini menjadi sebuah pemahaman bahwa ketika murid mengatakan, dalam hal ini menyatakan tugas pengutusannya dan yang mengutus Tuhan, sebenarnya ketika murid itu memahami, ya aku menyatakan kebenaran ini karena ini kebenaran Allah, kebenaran firman Allah. Sebenarnya ketika orang itu menerima utusan itu tadi, yang berasal dari Tuhan itu, ketika ia menerima, ia sama juga menerima Tuhan Yesus. Ketika ia menolak utusan, ya ia menolak Tuhan Yesus. Dan ini menjadi sebuah kekuatan, kelegaan, bahkan mungkin penghiburan bagi para murid. Karena dalam hal ini, ya memang berat dalam hal ini membawa dalam hal itu. Tetapi ini menjadi sebuah kelegaan bahwa aku hanya sebagai alat sarana bagaimana menyatakan kebenaran kabar sukacita itu. Ini yang menjadi pemahaman bahwa orang yang menerima utusan tersebut sama menerima sang pengutus yakni Tuhan Yesus. Jika menolak berarti menolak Tuhan Yesus. Ini yang pertama yang harus kita pahami bahwa oh iya, ternyata kebenaran itu kebenaran yang berasal dari Tuhan, dan utusan itu harus menyatakan itu dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan, menyampaikan kebenaran itu. Yang kedua adalah bagaimana sikap kita. Nah, tadi sikap bagaimana yang kita utus, bahwa kita melakukan itu bagian kita. Sarana kita menjadi alat dan sarana bagi Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Yang kedua, kalau kita menerima utusan. Nah, di sini katakan bahwa 41, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Hal ini menjadi pemahaman bahwa kita yang menerima utusan dari Tuhan, entah itu melalui siapapun, Tuhan itu mengingatkan, menguatkan dan sebagainya. Jikalau kita imani, oh ini kebenaran yang memang ada dalam diriku supaya aku diperbaiki. Oh ternyata kita harus menerimanya itu dengan penuh keramahan, dengan penuh ketulusan, kelegaan, dan dalam hal ini mau untuk mendengar, mau untuk menerima dan menyambutnya. Karena kita memahami bahwa ini dipakai Tuhan. Orang ini, sesamaku ini, sahabatku ini dipakai Tuhan. Dan ini menjadi sebuah bagian dalam hal bagaimana penentuan kita menerima pesan kebenaran itu atau tidak ada di kita. Jikalau kita menolak, diingatkan, menolak, dikuatkan, menolak kebenaran Tuhan, ya nanti kita menerima upahnya, kita mungkin bisa jatuh kembali pada kesalahan. Tetapi ketika kita mau menerima kebenaran, oh aku diingatkan, aku diteguhkan, tentunya juga ada upahnya apa? Kita dikuatkan dan kita kembali sukacita. Jadi ternyata Bapak Ibu,
Di sisi lain kita sebagai orang percaya yang diutus Tuhan, tapi sisi lain juga pernah kita juga di sisi di mana kita menerima utusan dari Tuhan. Nah, ini menjadi sebuah gambaran. Itu pilihan semua. Kita mau menurut dalam hal ini maju terus melakukan tugas perutusan itu atau tidak, pilihan kita. Kita mau menerima kabar dari perutusan itu dari orang lain itu menerima atau tidak juga pilihan kita. Dan bagaimana sekalipun kita menerima utusan itu dengan sederhana, dengan keramahan, sukacita, damai sejahtera, kita pun akan menerima upahnya. Yang artinya apa? Upahnya adalah sukacita dan damai sejahtera. Dikatakan di ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, gambaran ini adalah gambaran ketika menyediakan air yang saat itu menjadi kebutuhan pokok dan memang terlihat sederhana. Ketika menyambut air dengan air, artinya ini menjadi sebuah bagian siapapun yang menyambut seorang utusan Tuhan dengan sederhana apapun, sekecil apapun yang ia lakukan, tentunya ini menjadi sebuah sukacita bagi Tuhan. Dan sukacita itu bagi yang diutus maupun yang menerima utusan, menerima sukacita pula. Hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih menjadi perenungan kita di tengah pandemi ini. Tentunya menjadi sebuah gambaran bahwa gereja saat ini sedang diutus untuk menyatakan kasihnya kepada semua orang. Untuk berbagi kasih, kita minggu yang lalu di hari Selasa kita boleh berbagi kasih dalam kita memuji muliakan nama Tuhan dan peduli kepada sama dengan menyatakan donasi. Dan hal ini juga menjadi sebuah gambaran bahwa kita sebagai yang diutus Tuhan, oh iya, aku mau dipakainya karena apa? Aku hanya ingin menjadi sarana, menjadi alat Tuhan untuk menghantarkan berkat Tuhan, untuk dalam hal ini menyalurkan berkat Tuhan. Dan kita tidak memiliki sebuah gambaran kudu ditompo, dan sebagainya, ada pemahaman atau pengharapan pribadi, karena itu murni mereka mau menolak atau menerima, itu urusan Tuhan. Yang artinya apa? Ya, ketika menerima berkat Tuhan ini, kebenaran Tuhan ini, mereka menerima Tuhan dan itu sukacita. Tapi kalau mereka menolak, ya itu menjadi upahnya tersendiri. Dan apapun yang kita lakukan, sedikit saja segambaran dalam hal ini, dengan secangkir air yang sejuk tadi, yang sederhana saja, Tuhan melihat, Tuhan memelihara kita, dan dalam hal ini boleh merasakan sukacita. Mari Bapak Ibu terkasih, kita pahami yang pertama. Mari siapapun dipakai Tuhan untuk menyatakan firman-Nya, menyatakan kebaikannya, menyatakan damai sejahteranya. Mari itu kita lakukan. Sekalipun kita mungkin mangu-mangu, ragu-ragu, takut, atau mungkin dalam hal ini bingung harus bagaimana. Tetapi mari kita nyatakan itu dengan syukur, dengan penuh semangat, dan lihatlah bahwa kita itu utusan. Dan bagaimana kita melihat bahwa urusan diterima atau tidak, ya bukanlah itu urusanku, tidak ada dalam hal kepentinganku, tetapi aku boleh menyatakan kehendak Allah. Menerima atau tidak, ya itu hanya orang menerima tadi. Dan kita, jikalau kita pun sebagai orang yang menerima perutusan Tuhan, mari Bapak Ibu kita terbuka pula. Tuhan bisa memakai siapapun di dalam keluarga, suami, istri, mungkin juga bisa anak, atau mungkin orang yang belum percaya, belum menjadi Kristen, atau siapapun sesama kita. Nah, tergantung kita peka atau tidak untuk menerima utusan itu dengan penuh sukacita. Dan kita memahami ketika kita menolak berita perutusan itu, kita bagaimana, dan ketika kita menerima pengutusan itu, kita bagaimana. Kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan, sukacita, damai sejahtera, belas kasih, itu dinyatakan oleh utusan, oleh karena kebenaran firman Tuhan. Dan mari itu kita nyatakan kepada semua orang. Dan jikalau itu juga kita melihat, kita menerima dari seorang, lihatlah kebenarannya, bukan orangnya yang dipakai, tapi kebenaran. Oh iya, ini benar. Jikalau ini benar, ini berasal dari Allah. Dengan prinsip kehati-hatian, oh iya, Tuhan memakai orang tersebut untuk mengingatkanku ya. Mari Bapak Ibu, di sisi lain kita
semakin teguh untuk menjadi utusan. Di sisi lain juga mari kita terbuka dengan syukur ketika kita diingatkan untuk menerima dan menyambut utusan itu. Sehingga apa? Kita boleh memahami, menyambut Kristus dalam keramah tamahan kepada sesama. Inilah yang menjadi sebuah penyambutan. Kita mau diutus dan menerima utusan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat untuk duduk kembali. Saat ini kita akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan, dan sebagai landasan firman Tuhan kita ambilkan dari Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16 yang demikian difirmankan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Selama kantong diedarkan, marilah kita iringi dengan kidung pujian dari Kidung Jemaat 393 bait 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri
mulia abadi. Marilah persembahan ini kita aturkan di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Allah yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terpujilah namamu Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari pagi sampai dengan detik ini dalam keadaan sukacita dan selamat. Tuhan, saat ini kami akan mengaturkan persembahan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan dalam setiap hari. Begitu kecil Tuhan jika dibandingkan berkat-Mu yang luar biasa pada kehidupan kami. Kami mohon ampun Tuhan, jika di dalam mempersembahkan ini ada dosa kami yang terselip, kiranya Engkau mengampuni. Tuhan, kami berdoa kepada saudaraku yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau pakai, biarlah persembahan ini menjadi bermanfaat bagi keluhuran nama-Mu di muka bumi ini. Jika ada dosa kami Tuhan, kiranya Engkau ampuni. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Dengan masih tetap berdiri, marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian akhir kebaktian di dalam Kidung Jemaat 400, bait yang pertama, Kudaki Jalan Mulia. Jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, arahkanlah hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.